menghadapi pencobaan anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat siang. Apa kabarnya? Selamat Paskah tentunya. Selamat merayakan kebangkitan Tuhan dan selamat Hari Raya Kartini. Selamat Hari Kartini. Gak pakai rayanya kelihatan. Selamat Hari Kartini buat Anda para wanita hebat yang ada di tempat ini. Kasih tepuk tangan buat para wanita hebat yang ada di tempat ini. Ya, di tengah pria yang kuat selalu ada wanita yang cerewet. Oh sorry, ada wanita yang hebat yang akan berbicara, memberikan kita kekuatan. Amin. Yes, hari ini adalah, siapa yang datang waktu hari Jumat Agung di tempat ini? Siapa yang datang? Yang lain pada datang kemana ini? Nggak tahu. Dan Pastor Arif udah khotbah hari Jumat kemarin berbicara mengenai hari Jumat Agung. Hari ini kita berbicara mengenai hari Paskah. Sebelum saya mulai, saya harus quote perkataan dari satu orang tokoh reformasi, tokoh kebangunan rohani yang namanya John Wesley. John Wesley satu kali pernah bilang, dia hidup tahun 1800-an. Mengubah sejarah Inggris. Pada waktu itu dia cuma bilang bahwa berikan saya 100 orang anak muda yang tidak membenci apapun kecuali membenci dosa. Tapi mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya, bersama mereka saya akan goncangkan dunia dengan kasihnya Tuhan. So saya cuma percaya bahwa kita lebih daripada 100 orang di tempat ini. Dan kita adalah orang-orang yang membenci dosa, betul? Dan kita orang-orang yang mengasihi Tuhan, betul? Dan saudara adalah kandidat yang tepat untuk mengguncangkan dunia dengan kasihnya Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yes. And I pray, saya berdoa bahwa saudara mendapatkan sesuatu pada pagi hari ini. Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Ini ayat tema pada hari ini. Yohanes pasal 11, sudah ada di layar. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ulangin dari ayat yang ke-25 kok. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah ayat ini muncul di kitab Yohanes pasal yang ke-11 itu di kisah mengenai Lazarus. Tahu kisahnya Lazarus kan? Enggak tahu kisahnya Lazarus. Lebih sering nonton drama Korea kelihatan dibanding baca Alkitab ya. Kelihatan muka-mukanya muka-muka Korea semua. Ceritanya mengenai cerita Lazarus. Lazarus mati, kemudian Lazarus dibangkitkan. Dan yang menarik adalah Yesus buat statement itu tuh. Yang tadi ayat yang ke-25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan yang menarik adalah begini, Yesus mengatakan itu bukan waktu dia masih mau menuju ke Kalvari. Menuju pada tempat dia disalib. Tapi dia bicara mengenai hal itu jauh sebelum dia akan disalib. Yesus tuh keren banget loh. Dia cuma bilang sebelum ayat ini Yesus selalu berkata, aku akan mati tapi aku akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dia selalu ngomong begitu berapa kali. Aku akan disalibkan, aku akan menanggung dosa umat manusia. Tapi don't worry, jangan pernah takut bahwa hari ketiga aku akan bangkit. Selalu dia ngomong begitu selama dalam perjalanannya 3,5 tahun melayani. Dia selalu ngomong itu. Dan salah satu statement yang jelas, salah satu statement yang sangat jelas dan gak perlu dibantahkan lagi. Dia mengatakan di Yohanes 11 ayat 25 ini. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan itu sebuah statement yang jelas dan jauh dia bicarakan sebelum peristiwa penyaliban. Sebelum Yesus disalib. Bentar, ini hari Minggu, ini hari Sabtu, ini hari Jumat. Ini Jumat, Sabtu, Minggu bukan acara diskon di mall karena memang ini ceritanya tentang mengenai cerita Yesus di kayu salib. Jadi Yesus sudah berbicara bahwa akulah kebangkitan dan hidup jauh sebelum dia berhadapan dengan hari Jumat kemarin. Hari Jumat disalib kemarin. Dan yang menarik adalah dia mendeklarasikan kemenangannya di luar semua tentang politik atau apapun juga. Tapi Yesus mendeklarasikan kemenangannya 2000 tahun yang lalu sebelum dia mengalami hal itu supaya apa? Supaya ketika murid-murid mengalami melihat peristiwa penyaliban itu mereka tahu bahwa yang mereka ikutin selama 3,5 tahun adalah seorang Tuhan. Dia bukan manusia biasa. Kalau ada
Kelahiran adalah peristiwa biasa di dunia. Demikian pula kematian adalah peristiwa biasa. Hari Jumat kemarin salah satu kerabat kami meninggal. Dia adalah anggota tertua di GSJ Bethlehem. Umurnya 101 tahun. 101 tahun umurnya. Kemarin pas Jumat meninggal. Dan ya itu anggota tertua dari GSJ Bethlehem, dipanggil pulang walaupun dia masih kenal muka, kenal nama. Tapi saya harus beritahu bahwa kelahiran adalah peristiwa yang biasa di dunia. Kematian pula adalah peristiwa yang biasa. Tapi kalau kelahiran peristiwa yang biasa, kematian peristiwa yang biasa, kebangkitan baru peristiwa yang luar biasa. Gak ada satu orang pun di seluruh dunia dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya yang bangkit dari mati terus gak mati-mati lagi. Lazarus tuh dibangkitkan. Kalau kalian baca, Bapak Ibu baca kisahnya di Yohanes pasal 11, Lazarus dibangkitkan. Waktu dia mati dia dibangkitkan. Tapi kemudian dia mati lagi. Tapi Yesus tuh enggak loh. Dia kelahiran adalah perkara biasa, kematian adalah perkara biasa, kebangkitan adalah hal yang luar biasa. The reason why we came here, alasan kenapa kita hadir di sini adalah karena kebangkitannya Tuhan Yesus. Hari Jumat Yesus disalib. Saya tadi streaming, Andi Iskandar bicara, saudara harus lihat nanti juga. Kita punya YouTube, jadi tolong di subscribe YouTube-nya GSJ Bethlehem. Jangan lupa di subscribe, loncengnya dipencet supaya nanti kalau ada notification. Saya milenial, saya nggak pernah nonton TV jadi nontonnya YouTube. Tolong, kita punya YouTube di GSJ Bethlehem, nonton. Andi Iskandar tadi bicara di live streaming, dia bicara hal yang bagus. Di Taman Eden waktu pertama kali, ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan harus korbankan seekor binatang, darahnya tercurah ke bumi untuk supaya manusia Adam dan Hawa bisa lepas dari kematian. Di Taman Eden ada darah yang tercurah pertama kali. Sampai kemudian walaupun akibat dari dosa manusia keluar dari hadiratnya Tuhan. Dan Yesus bereskan itu di Taman Getsemani loh hari Jumat. Dia nggak curahkan darah binatang apapun juga, dia curahkan darahnya sendiri. Darah yang tercurah di kayu salib karena proses penyalipan itu terjadi diawali di Taman Eden. Ketika Yesus keringatnya bercampur dengan darah. Itu karena Lukas adalah yang menulis adalah seorang dokter. Itu memang dari segi medis itu karena tekanan yang begitu berat. Sampai pembuluh darahnya itu pecah. Sampai keringatnya itu jadi seperti darah. Bukan jadi seperti darah. Keringatnya adalah darah. Menanggung beban saya dan saudara loh. Menanggung beban jutaan ribuan orang di Taman Getsemani. Apa yang gagal oleh Adam di Taman Eden. Yesus bereskan di Taman Getsemani. Dan itu untuk kita semua tuh. Dia tanggung itu semua sendirian. Sendirian. Makanya peristiwa hari Jumat itu Yesus menanggung sendirian. Bayangin, dia rela komunikasinya, hubungannya dengan Bapa terputus hanya karena saya dan saudara. Karena untuk pertama kalinya kalau saudara baca di Alkitab, di hari terakhir ketika Yesus mati, Tuhan tuh berseru begini, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu satu-satunya doa yang Tuhan Yesus kalau saudara baca di Alkitab yang gak panggil Tuhan, yang gak panggil Bapa tuh sebagai Bapa tapi Bapa sebagai Tuhan. Karena untuk beberapa saat lamanya Bapa di sorga harus memalingkan mukanya kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus sedang menanggung dosa kita. Yesus rela kehilangan hubungan untuk sementara waktu dengan Bapanya. Jangan pernah kita rela untuk memutuskan hubungan kita dengan Yesus hanya karena dunia. Hanya karena jabatan, hanya karena kelihatannya pacarnya ganteng. Hanya karena mungkin kelihatannya dia banyak duit. Jangan kita putuskan hubungan kita dengan Yesus hanya karena dunia. Yesus di kayu salib di peristiwa Jumat, dia rela loh putuskan untuk sementara hubungan dengan Bapa untuk saya dan saudara. Itu Kalvari, itu kasih. Dan dia buat itu untuk orang-orang seperti kita yang jatuh bangun dalam dosa. Coba lihat kiri kanannya. Jangan belagu loh. Kita masih berdosa dan kita ditebus oleh kuasa darah Yesus. Halo? Dan itu peristiwa di hari Jumat. Tapi yang menarik adalah begini, bukan sekedar hari Jumat peristiwa. Ya, ini Trisuci, ditulisnya Trisuci, Paskah, Jumat Agung, Sabtu Sunyi. Bukan Sabtu Seru, itu film kalau Sabtu Seru. Jumat Agung, jauh-jauh. Jumat Agung, Sabtu Sunyi, Minggu Paskah. Yang menarik adalah begini, yang saya dapatkan dari beberapa tahun yang lalu. Ketika minggu ini Yesus bangkit, ketika Yesus merayakan kemenangannya, dia bangkit dari kematian. Itu yang saya bilang tadi, untuk mati hal yang biasa. Tapi untuk bangkit itu peristiwa luar biasa. Sangat luar biasa. Dan untuk bangkit dan hidup selama-lamanya, itu adalah hal yang luar biasa. Dan di hari Minggu ini, di hari Minggu yang kita rayakan, tadi saya dari kemarin buka Instagram, buka Facebook, semuanya temanya mengenai Paskah. Karena memang Paskah harus adalah peristiwa yang harus kita rayakan. Dan cuman Yesus yang bisa mengubah crucifixion into a celebration.
Cuman Yesus yang bisa mengubah peristiwa penyaliban menjadi sebuah pesta, menjadi sebuah kegirangan buat kita anak-anaknya. Karena dia udah mengalahkan kematian. Di hari Minggu Paskah ini ketika Yesus menang dari kematian, ketika dia bangkit dari kematian, justru dari ketika minggu ini Yesus bangkit dari kematian, baru hari Jumatnya disebut Jumat Agung. Baru Sabtunya disebut Sabtu Sunyi, Minggu Paskah. Saya selalu bilang kepada saudara, kalau Yesus nggak bangkit di hari Minggu, hari Jumat Agung akan kehilangan keagungannya. Kalau Yesus hari Minggu ini nggak bangkit buat saya dan saudara, apa alasan kita datang ke gereja hari ini? Kalau saudara cuma pikir, enak lah buat nyanyi-nyanyi, karaokean lebih enak dibanding di gereja. Kalau cuma sekedar buat nyanyi-nyanyi doang. Nggak enak aja di gereja kita bisa ngumpul-ngumpul. Kita bisa nongkrong-nongkrong di kedai kopi untuk kayak begitu. Ya di gereja sih lebih enak juga sih kok, siapa tahu bisa ketemu jodoh. Ya bagus lah nyari jodohnya di gereja dibanding nyari jodohnya di terminal atau di stasiun atau di mana, ya masih bagus. Tapi what is the main reason we came together? Kenapa menjadi alasan utama kita hadir di gereja? Apa yang menjadi alasan utama kita berkumpul ini sama-sama? Bukankah karena peristiwa yang terjadi di hari Minggu 2000 tahun yang lalu ketika Yesus bangkit dari kematian? Bukankah peristiwa itu? Kalau Yesus nggak bangkit dari kematian, percuma kita ada di gereja. Percuma saya berdiri di sini ngomong, mendingan saya jualan obat di tempat yang lain, dia ngomong di tempat yang lain, apa? Tapi justru karena peristiwa hari Minggu Paskah ini loh, ada satu orang pribadi yang bisa mengalahkan kematian, kemudian dia bangkit dari kematian. Itu sebabnya di peristiwa hari Minggu, kalau hari Minggu ini nggak terjadi, Yesus nggak bangkit, Jumat Agung akan kehilangan keagungannya walaupun ada pastor agung ada di sana. Agung nggak ada ya, puji Tuhan Agung nggak ada. Loh, tanpa Yesus bangkit di Minggu Paskah, hari Jumat ini akan menjadi hari Jumat biasa. Kalau Yesus nggak bangkit dari kematian, hari Jumat ini akan menjadi hari Jumat biasa. Kenapa? Karena orang akan melihat ada seorang nabi yang bisa sembuhin orang sakit, yang bisa bangkitin orang mati. Pengajarannya adalah pengajaran yang bagus, pernah hidup, mati, selesai. Selesai. Kita nggak perlu rame-rame ngumpul di sini nih, nggak perlu. Tapi justru peristiwanya nih, karena di hari Minggu Paskah ini dia bangkit. Karena hari Minggu Paskah ini dia bangkit dari point of view Minggu Paskah, makanya Jumatnya menjadi agung. Karena dia korbankan dirinya untuk tebus umat manusia. Di hari Jumat ini dia tanggung semuanya loh. Dia tanggung semua pengkhianatan. Dia tanggung semua sakit penyakit. Dia tanggung semua kutuk. Dia tanggung semua keputusasaan saudara. Di hari Jumat ini waktu dia rela, adalah kasih yang menuntun dia ke salib. Adalah kasih pula yang mengeluarkan dia dari kubur dan membangkit di hari yang ketiga. Kasih Yesus waktu di hari Jumat ini, di hari Jumat Agung ini, waktu dia menanggung semuanya, rela kehilangan hubungan dengan Bapaknya, yang dia lihat muka saya dan saudara. Berpuluh-puluh ribuan tahun kemudian yang dia lihat ribuan jutaan umat manusia yang menderita karena dosa, itu sebabnya gini, lebih baik gue yang tanggung dosanya. Lebih baik dia yang tanggung dosanya. Boleh salah satu tayangan klip itunya? Yang ketiga. Klip yang ketiga. Yesus datang tuh untuk membayar hutang di mana sebetulnya dia nggak berhutang. Karena kita itu berhutang, hutang yang nggak bisa kita bayar. Yang disebut dengan kematian. Munculin lagi kok. He came to pay a debt he didn't owe. Yesus datang, dia tuh nggak punya hutang apa-apa loh. Tapi dia datang ke dunia untuk membereskan hutang. Karena yang punya hutangnya adalah kita. Kita berhutang sesuatu yang kita nggak bisa bayar. Yang disebut dengan kematian. Kita nggak bisa bayar itu semua. Dan Yesus datang itu di peristiwa hari Jumat itu dia korbankan dirinya semua. Dia korbankan semua yang dia miliki untuk orang-orang seperti kita. Kasih yang terbesar itu yang menuntun ke Kalvari itu loh. Itu sebabnya ketika kita merayakan kebangkitannya di hari Minggu Paskah ini, apa yang terjadi? Jumat menjadi agung, Sabtu menjadi Sabtu suci, dan hari Minggu Paskah ini adalah berita yang harusnya berita yang menjadi kemerdekaan, kelepasan buat kita semua. Ini yang menjadi pengharapan kita loh orang percaya. Yang membuat kita berbeda dengan orang lain adalah Kristus Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Harusnya dari ini udah tiap tahun sebetulnya berita mengenai Paskah. Dan kalau saudara hidup hari ini, saya berdoa biar kiranya Tuhan juga berbicara buat saudara. Di hari Minggu Paskah ini, berita bahwa Yesus sudah menang dari kematian. Berita bahwa Yesus sudah menang dari kematian, dia bangkit dari kematian, dia mengalahkan kematian. Itu yang harusnya menjadikan kita menjadi orang-orang yang excited bersama dengan Tuhan. Menjadi orang-orang yang bergairah loh. Menjadi orang-orang yang bergembira loh karena Tuhan. Kita tuh lebih,
Berita Yesus adalah Yesus yang bangkit dari kematian. Yesus yang bukan cuma cerita sejarah. Yesus yang bukan cuma cerita legenda. Ketika Yesus bangkit daripada kematian, harusnya itu bisa membuat kita lebih excited. Membuat kita menjadi lebih bergairah. Lebih bergairah daripada sekedar untuk tahu Avengers Endgame tuh akhirnya kayak gimana ibaratnya kan. Loh, Avengers terakhir itu Spider-Man-nya mati loh. Tony Stark tuh Iron Man gak tahu dia lagi nyasar di mana, ada di luar angkasa. Black Panther mati. Black Cat-nya enggak, kelihatan enggak ada Black Cat ini. Loh, semuanya mati. Kenapa jadi cerita Avengers saya jadinya cerita. Loh, itu setiap kita, kenapa film superheroes, film-film pahlawan, itu selalu menjadi film-film yang box office. Karena dalam diri manusia memang kita menginginkan ada satu sosok yang bisa membebaskan kita dari semua kesulitan kita yang ada. Dan jawaban itu enggak di Avengers. Jawaban itu ada di satu orang yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Yang sudah mati buat kita loh. Loh, kalau Avengers lawan Thanos aja nggak bisa menang, apalagi dia lawan kematian. Yesus kita bisa mengalahkan kematian loh. Kasih tepuk tangan buat Yesus. Bukan sekedar dia bangkit. Dia waktu itu berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Kalau berkata bahwa akulah kebangkitan berarti orang itu sudah melalui proses kematian. Sama seperti kalau bilang saya disembuhkan. Kalau saya bilang saya disembuhkan berarti saya sudah mengalami proses sakit kemudian saya disembuhkan. Yesus berkata akulah kebangkitan. Cuman dia gak berhenti sampai di akulah kebangkitan. Akulah kebangkitan dan hidup. Cuman orang-orang yang bangkit dan hidup untuk selama-lamanya yang bisa berikan kehidupan buat kita anak-anaknya. Alive yang disebut dengan hidup itu bukan sekedar berbicara mengenai Yesus adalah Yesus yang hidup. Tapi juga pengen saya dan saudara menjadi orang-orang yang hidup dalam kehidupan kita semua. Kalau kita lahir satu kali, kita akan mati dua kali. Kalau saya lahir secara jasmani ada di dunia, lahir sekali, saya akan mati dua kali loh. Mati secara jasmani, atau yang kedua adalah mati dalam hubungan yang kekal bersama dengan Tuhan, mati dalam kegelapan, dalam kekekalan, mati secara kekekalan. Tapi kalau saudara dan saya dilahirkan dua kali, lahir dua kali, saudara cuma akan mati satu kali. Lagi sekali. Kalau saya lahir satu kali, saya akan mati dua kali. Kalau saya lahir secara jasmani ada di dunia, satu kali, saya akan mengalami mati. Mati yang pertama adalah mati secara jasmani. Yang kedua, saya akan mati dalam hubungan saya dengan Tuhan. Dalam kematian yang kekal. Tetapi kalau saudara dan saya lahir dua kali, saudara cuma akan ngalamin mati satu kali. Waktu saudara lahir secara jasmani ke dunia itu lahir pertama. Lahir yang kedua waktu saudara lahir baru bersama dengan Kristus, percaya Yesus sebagai Tuhan dalam hidup saya dan saudara, itu lahir yang kedua. Saudara dan saya cuma matinya satu kali, mati secara jasmani aja. Karena setelah itu kita akan menikmati kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. What do you choose? Apa yang saudara mau pilih? Dia tanggung ini hari Jumat, kemudian hari Minggu bangkit, bukan sekedar cuman kita untuk datang ke gereja doang. Tapi untuk kita boleh menjadi orang-orang yang hidup bersama dengan Tuhan. Tolong munculin ayatnya kok. Ayat yang ke-25. Tadi. Ayat yang ke-25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku. Kata kunci sebenarnya dipercaya kepada Yesus. Saya bisa bilang, saya kebangkitan dan hidup. Atau saya bisa bilang saya adalah kebangkitan dan hidup. Dan kalau saudara gak percaya, saudara gak percaya. Hanya orang yang percaya yang bisa merasakan kebangkitan dan kehidupannya Tuhan. Jadi saya harus beritahu buat saudara, kehidupan saudara cuma sebesar rasa percaya saudara kepada Tuhan. Perjalanan saudara bersama dengan Tuhan. Kalau saudara pikir Yesus, saudara percaya Tuhan Yesus, sama seperti Yesus cuma sekedar cerita dongeng biasa, dan Yesus cuma akan seperti cerita dongeng buat saudara. Tapi ada orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Dia bukan sekedar cerita, dia bukan sekedar dongeng, tapi dia adalah seorang pribadi yang nyata dalam kehidupan kita. Dan kita akan merasakan kebaikannya Tuhan. Kita akan merasakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menjadi raja dalam kehidupan kita semua. Loh, berapa banyak saudara percaya? Gua gak percaya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena hari ini tetap susah kok. Hubungan berantakan, hubungan dengan orang tua berantakan, hubungan dengan suami istri berantakan. Kelihatannya Tuhan gak sayang sama kita. Seberapa besar kepercayaan saudara kepada Tuhan, sebesar itu pula Tuhan akan menunjukkan kuasa dalam kehidupan saya dan saudara. Sebesar apa rasa percaya kita? Matius pasal yang ke-11, Matius pasal yang ke-18, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Jawab Yesus ini. Matius 18, ayat yang kedua dan yang ketiga. Matius 18 kok paling bawah kelihatannya.
Maka Yesus memanggil seorang anak kecil itu dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Yesus lagi bicara mengenai anak-anak, berkati anak-anak. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jikalau kamu tidak bertobat, bertobat itu bukan sekedar terima Tuhan Yesus, tapi bertobat mengubah cara berpikir kita dan menjadi sama seperti anak kecil. Apa yang paling menarik dari anak kecil? Anak kecil itu selalu bertindak dengan hatinya, bukan dengan pikirannya loh. Saudara pernah punya anak kecil atau lagi punya keponakan usia 3-4 tahun? Saudara ada di bawah, dia ada di atas, dia cuma bilang loncat. Pernah gak dia mikir, jangan-jangan dia ngeprank gue nih, pura-pura tiba-tiba gue loncat, gebruk gitu jatuh. Enggak kan, anak kecil apa? Anak kecil akan loncat. Makanya nonton film superhero tuh harus dengan bimbingan orang tua, karena anak kecil bisa pikir dia Spider-Man loh. Dia bisa seperti Iron Man, kenapa? Karena mereka gak pernah berpikir, bertindak bukan dengan pikirannya, tapi bertindak dengan hatinya. Bertindak dengan rasa percaya yang ada dalam hatinya. Makanya Yesus berkata gini, aku kebangkitan dan hidup. Jangan pakai logika kalau untuk mempercayai Tuhan. Harus pakai hati. Karena Tuhan gak hadir ke dunia untuk dimengerti. Tuhan hadir untuk ditaati. Tuhan gak pernah hadir ke dunia. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan gak pernah hadir ke dunia itu untuk dimengerti buat saya dan saudara. Dia hadir untuk ditaati. Makanya Yesus berkata gini, kalau kamu gak memiliki iman, kalau kamu gak menyambut kerajaan surga seperti menyambut anak kecil, kamu gak akan pernah masuk dalam kerajaan surga. Kalau saudara dan saya gak masuk dalam kerajaan surga, saudara sedang berputar-putar dengan kerajaan saudara sendiri. Di kerajaan surga ada penghiburan, ada kekuatan, ada semua berkat yang sudah Tuhan siapkan. Dan untuk masuk ke sana Tuhan cuma berkata gini, percaya seperti anak kecil. Waktu Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, percaya aja seperti anak kecil. Gak usah pikir macam-macam. Tahu mungkin bisnis lagi susah, tahu mungkin hubungan udah mulai mati, tahu mungkin hubungan dengan orang tua kah, hubungan tentang semuanya kah yang sedang nggak mungkin kelihatannya Tuhan, betul memang nggak mungkin. Kalau kita lihat di kaca juga nggak mungkin Tuhan gue dapet jodoh, memang nggak mungkin sih kelihatannya kalau lihat dari kaca, saudara lihat apa gitu, tapi percaya seperti anak kecil. Kalau bicara jodoh tuh kayak begitu deh kelihatannya. Iya. Bukan berarti harus operasi plastik pergi ke Korea atau pakai plastik ember, plastik apa nggak perlu juga gitu kelihatannya. Tapi percaya seperti anak kecil. Dan untuk percaya adalah sebuah keputusan yang harus kita ambil tiap hari loh. Karena kita, apalagi semakin kita bertambah dewasa, semakin kita banyak mikir. Bukan berarti kemudian saudara nggak punya pikiran, beda loh ya. Mikir buat ini, tapi untuk bersama dengan Tuhan, untuk berada bersama dengan Tuhan, untuk percaya bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup, untuk percaya bahwa dia berkata gini, aku punya masa depan yang penuh dengan harapan buat kamu, padahal kita sedang di hari Jumat. Saudara, berapa dari kita mungkin seperti posisi di hari Jumat? Dihianatin oleh orang, dilukain oleh orang, menerima begitu banyak kekecewaan, dilecehkan oleh orang, dianggap remeh oleh orang, di semua hal yang jelek di hari Jumat. Tapi kan Yesus Alkitab nggak tulis bahwa Yesus disalib selamanya. Enggak loh. Kalau saudara baca itu kelihatannya salah Alkitabnya. Yesus nggak disalib selamanya, dia hidup selamanya. Jadi Yesus nggak tinggal di hari Jumat. Dia ada di hari Sabtu juga, dia bergerak. Waktu Yesus mati di kayu salib, dia turun kepada bagian bumi yang paling bawah. Dia berhadapan dengan penguasa yang disebut dengan kematian. Dia cuma bilang, gue udah tebus semuanya dengan harga yang mahal. Tolong berikan kuncinya. Kunci yang kemarin waktu iblis, waktu Adam jatuh dalam dosa, semua bumi kan diserahkan kepada iblis, kemudian Tuhan cuma ambil nih kuncinya. Sekarang gue ambil kuncinya, di hari Jumat dia turun ke bagian bumi yang paling bawah, supaya di hari Minggu dia bisa bangkit kembali dan memberikan kunci kehidupan itu buat saya dan saudara. Janji-janji kehidupan itu buat saya dan saudara. Janji-janji kesembuhan, janji-janji berkat, janji-janji pemulihan itu buat saya dan saudara loh. Dan kalau saudara mulai berpikir secara logika mungkin gak mungkin. Memang secara logika gak mungkin. Tapi cukup percaya seperti seorang anak kecil. Kalau kau percaya seperti seorang anak kecil, kau akan masuk dalam kerajaan surga. Waktu Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Ayat yang ke-26 ya boleh munculin kok. Ayat yang ke-26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Itu the same question. Pertanyaan yang sama yang sedang dia tanya buat saya dan saudara. Percayakah saudara bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup? Do you believe? Saudara mau percaya? Seberapa besar kepercayaan saudara? Dia menanyakan ini kepada Marta. Percayakah engkau akan hal ini? Kalau kayak gitu, isu yang paling penting kebangkitan dan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, seberapa besar kepercayaan kita akan dia?
Seberapa besar saudara percaya akan Yesus? Walaupun kelihatannya sekali kehidupan kita sepertinya ada di hari Jumat. Kalau saudara merasakan bahwa saudara di hari Jumat, don't worry, Sunday is coming. Hari Minggu sedang datang, bahwa Yesus akan bangkit. Dan Yesus kita, saudara dan saya gak ditentukan untuk hidup dalam kesukaran. Kita ditentukan untuk menang bersama dengan Tuhan. Kalau saudara udah mulai ragu dalam kehidupan, lihat ending cerita hidup saudara, itu baca di kitab Wahyu. Wahyu itu endingnya kita memerintah dengan Tuhan loh. Endingnya kitab Wahyu itu bukan dengan semua peperangan dia. Wahyu itu kadang kita dibuatnya ini perang dengan itu. Kelihatannya ngeri banget kalau baca kitab Wahyu, ada ini yang muncul kepalanya singa, badannya apa. Wah itu udah kayak film banget kelihatannya. Tapi ending yang saudara perlu mengerti bahwa ending di kitab Wahyu adalah kita dan saya dan saudara memerintah bersama dengan Tuhan. Dan itu juga yang harus kita mengerti pada siang hari ini, bahwa di tengah kesulitan yang sedang saudara hadapin, di tengah semua hal sia-sia mungkin, setiap hal-hal yang kelihatannya waduh Tuhan gak mungkin bisa dipulihkan, gak mungkin bisa disembuhkan, anak udah wah gak tahu kayak gimana. Saya harus beritahu ending cerita hidup saudara always ends in victory. Selalu berakhir dengan kemenangan daripada Tuhan. Jangan tinggal di hari Jumat, ada hari Minggu loh. Kalau saudara sedang berhadapan dengan masalah keluarga, masalah apapun juga sepertinya ada di hari Jumat, sepertinya saudara sedang disalib. Don't worry, hari Minggu sudah datang. Kebangkitan Tuhan, hidupnya Tuhan sudah datang. Makanya pertanyaan gini, percayakah engkau akan hal ini? Apakah saudara cukup percaya akan hal ini atau saudara lebih percaya pada fakta yang saudara lihat? Keluarga gak mungkin dipulihkan Tuhan, pernikahan udah gak mungkin dipulihkan deh, udah hancur kayak gini. Memang gak mungkin. Tapi Yesus yang bangkit ini berkata, aku kebangkitan dan hidup loh. Segala sesuatu yang aku sentuh kata Tuhan Yesus yang mati jadi hidup. Hebat gak Tuhan? Dan itu bukan legenda. Itu bukan sejarah. Itu real dalam kehidupan saya dan saudara. Cukup percaya aja seperti seorang anak kecil. Saya akan akhiri dengan Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-11. Tadi pagi sih baru dapat ayat ini. Dan memberkati saya banyak. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Apa? Diam di dalam kamu. Di dalam siapa? Di dalam saya. Dan jika roh dia, Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Maka ia, yaitu roh yang menghidupkan itu, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sekali lagi sama-sama, kita baca sama-sama. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam. Ada roh Tuhan yang sedang diam di dalam saudara. Itu the same spirit. Itu roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian. Gak percaya kelihatannya. Ada roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian tinggal dalam hati saya dan saudara. Kalau roh yang sama itu tinggal dalam hati saya dan saudara, apapun juga yang disentuh oleh roh itu menjadi sesuatu yang hidup. Kalau hubungan keluarga sedang berantakan, apapun juga yang disentuh oleh roh yang menghidupkan itu akan menjadi hidup. Kalau bisnis sedang bermasalah, sedang menuju pada kematian, apapun juga yang disentuh oleh roh Tuhan yang menghidupkan Kristus di antara orang mati, bisnisnya akan menjadi hidup. Setiap hubungan yang saudara alamin, hubungan orang tua dengan anak, suami dengan istri, menantu dengan mertua, atasan dengan bawahan, yang kelihatannya kelihatannya sedang bermasalah, sedang mati, atau sedang berada dalam posisi sekarat, apapun juga yang disentuh oleh roh itu akan memberikan kehidupan. Pertanyaannya, percayakah kita akan hal itu? Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus ada dari antara orang mati, diam di dalam saya. Cukup percaya saudara bahwa Tuhan diam di dalam kita? Rohnya diam di dalam kita? Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Hembusan terakhir nafas Yesus di bumi. Itu menjadi tarikan nafas pertama buat kita manusia untuk kita bisa memiliki hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Hembusan terakhir waktu Yesus terpaku di kayu salib, waktu dia berkata, sudah selesai, sudah selesai. Semua yang
Semua dosa kita sudah selesai dia beresin. Semua apapun juga hubungan yang rusak semuanya sudah selesai dia beresin. Makanya dia cuma berkata gini, kalau kamu mau terima pemulihan, kalau kamu mau terima kesembuhan, kalau kamu mau terima kebangkitan, kalau kamu mau terima kehidupan, percaya apa yang aku katakan, bahwa di kayu salib aku udah tanggung semua dan sekarang waktu dia bangkit buat kita semua. Dia menjanjikan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan memiliki hidup walaupun ia sudah mati. Barang siapa percaya kepadaku, ia memiliki hidup walaupun ia sudah mati. Dan roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati itu tinggal dalam diri kita. Maka tubuhmu yang fana akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Siang hari ini saya berdoa buat saudara. Saya berdoa buat kita semua. Gak tahu sedang situasi apapun juga yang sedang kita hadapin. Tapi begini aja, percaya aja bahwa Yesus kita sudah mati dan bangkit dan memberikan kehidupan buat kita semua. Kalau saudara berpikir bahwa saudara gak bisa melihat jalan yang ada di depan saudara, bukan berarti Tuhan gak punya jalan. Kalau saudara melihat begitu banyak kesulitan yang ada di sekitar saudara, begitu banyak gak ada jalan keluar dalam kehidupan saya dan saudara, bukan berarti Tuhan gak punya jalan. Dia bisa buat jalan sungai di padang gurun, dia bisa membuat jalan ketika gak ada jalan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan pertanyaannya, do you believe? Apakah saudara cukup percaya? Apakah saudara cukup percaya bahwa Tuhan bukan cuma sekedar legenda, yang mati di kayu salib bukan legenda? Ada begitu banyak orang tahu tentang Tuhan Yesus, tapi pertanyaannya apakah ada begitu banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus? Oh tahu, iya betul, dia tulis semua, sejarah mencatat tentang Tuhan Yesus loh. Dia memang pernah hidup di dunia. Sejarah mencatat, tapi Yesus kan bukan sejarah. Yesus bukan legenda. Yesus adalah pribadi yang mati, bangkit, hidup, dan waktu dia hidup, siapapun yang percaya kepada dia, dia berikan kehidupan yang kekal. Any situation that you have, semua situasi yang sedang saudara hadapin, dia adalah tetap Tuhan yang sama yang bangkit dan hidup untuk selama-lamanya, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan pernah binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari bangkit berdiri sama-sama saudara. Datang pada Tuhan. What is your biggest problem? Apa yang sedang menjadi kesukaran terbesar saudara? Apa yang sedang menjadi pergumulan terberat saudara? Saya gak bergaul, lu enak banget ngomong di depan. Oh saya punya pergumulan sendiri. Setiap kita punya pertempuran kita masing-masing. Setiap kita punya peperangan masing-masing. Tapi janjinya kan tetap sama. Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, dia akan memiliki hidup yang kekal. Dia akan memperoleh kehidupan. Apa yang mati sedang dalam kehidupan saya dan saudara? Apa yang sedang saudara hadapi dan sedang dalam posisi sekarat pada pagi hari ini, pada siang hari ini? Dengar, janji 2000 tahun yang lalu itu bukan janji yang kosong. Waktu Yesus bangkit di hari Minggu, dia bisa berkata gini, semua yang dia omongin janjinya adalah iya dan amin. Kalau dia bangkit, kalau dia gak bangkit 2000 tahun yang lalu, gak ada terjadi peristiwa Paskah, semua janjinya adalah sebuah janji kebohongan aja. Itu cuman hoax doang. Tapi karena dia bangkit loh di kayu salib, dia berikan nyawanya, kemudian dia mati, hidup dan bangkit, semua janjinya iya dan amin. Semua janjinya Tuhan yang ditulis di Alkitab, semuanya buat saya dan saudara, dan itu iya dan amin. Dia bukannya Tuhan yang gak menepati janjinya, dia Tuhan yang selalu menepati janjinya. Kita sering kali mengingkari janji kita, tapi Tuhan gak pernah mengingkari janjinya. Kalau dia udah berkata satu patah kata, sampai berikan nyawanya pun, dia akan genapin semua janjinya dalam kehidupan saya dan saudara. Mari datang pada Tuhan pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Tutup mata sebentar, sebelum kita akan selesai di ibadah pada hari Minggu ini. Mari kita datang pada Tuhan, mulai belajar kembali untuk menyusun kembali kepercayaan kita kembali kepada Tuhan. Betul situasinya sulit, betul yang kita hadapi sepertinya sebuah jalan buntu, tapi Tuhan tetaplah Tuhan. Dia bukan Tuhan yang mati, dia adalah Tuhan yang hidup. Dia bukan Tuhan yang gak bertanggung jawab, dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu datang kepadamu ya Tuhan. Oh siang hari ini Tuhan Yesus, kami butuh Engkau Tuhan.